أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Kaum muslimin, para jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya wasiatkan kepada diri kami pribadi dan juga para jamaah untuk senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memudahkan seluruh urusan kita dan Allah juga akan memberikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kaum muslimin, para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekitar tahun 10 dari kenabian atau 10 tahun setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi seorang nabi, setelah berjuang dan berdakwah, maka pada tahun tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kehilangan dua orang yang sangat beliau cintai, dua orang yang selama ini membantu dakwah beliau dan juga melindungi beliau. Dua sosok tersebut adalah Abu Thalib yang merupakan paman beliau yang selama ini menjadi pelindung beliau, tentu semuanya setelah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga menjadikan orang-orang musyrikin enggan untuk mengganggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan meninggalnya Abu Thalib, Rasulullah pun juga merasakan kesedihan. Dan lebih sedih lagi tatkala Abu Thalib meninggal dunia dalam keadaan belum memeluk agama Islam. Tidak lama setelah itu Rasulullah pun juga ditinggal oleh istri beliau, yaitu Khadijah radhiyallahu anha. Sehingga dua orang yang selama ini menemani beliau, mendukung beliau, melindungi beliau, sekarang sudah tiada. Dalam keadaan bersedih, orang-orang musyrikin mereka pun juga semakin berani untuk berusaha menghalangi dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang musyrikin semakin berani untuk menyiksa dan mengganggu kaum muslimin pada saat itu. Dalam kondisi kesedihan tersebut, lalu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk melakukan perjalanan yang jauh namun bisa ditempuh dalam waktu yang sangat singkat, yaitu pada peristiwa Isra dan Mi'raj. Disitulah Allah Subhanahu wa taala menghibur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di samping Allah Subhanahu wa taala juga akan memberikan sebuah amanah, sebuah tugas, sebuah kewajiban yang akan dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga seluruh umatnya. Maka pada perjalanan tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di malam hari keluar dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Di sana beliau pun salat mengimami seluruh para nabi.
Lalu kemudian dilanjutkan perjalanannya ke langit yang ketujuh, ke Sidratul Muntaha, untuk mendapatkan tugas, yaitu mengerjakan sholat sebanyak 50 kali dalam satu hari. Maka ketika Rasulullah SAW hendak kembali ke bumi, lalu bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam, lalu Nabi Musa pun menasihati agar minta dikurangi dari 50 tadi, sehingga Rasulullah pun kembali menemui Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan nasihat Nabi Musa. Akhirnya dikurangi 10 menjadi 40. Kembali lagi ketemu Nabi Musa, minta lagi dikurangi, yang sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan untuk umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat sebanyak 5 kali dalam satu hari, di mana satu amal kebaikan akan dilipat gandakan 10 kali, sehingga dari 5 salat tersebut tetap mendapatkan pahala 50 kali. Kaum muslimin, para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah sebuah peristiwa yang besar di dalam sejarah agama Islam, yang sampai menjadikan orang-orang musyrikin semakin mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena sebuah kejadian yang menurut mereka sangat tidak masuk akal tersebut. Kaum muslimin, para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari kisah Isra dan Mi'rajnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, banyak sekali pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil darinya, sehingga kita pun juga bisa mengamalkannya. Adapun yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengadakan Isra dan Mi'raj, tidak ada yang mengetahui kapan tepatnya terjadi peristiwa tersebut. Para ulama, para ahli hadis, para ahli sejarah, mereka sebenarnya masih berselisih kapankah tepatnya Isra dan Mi'raj. Ada yang mengatakan 27 Rajab, ada yang mengatakan bulan Ramadan, ada yang mengatakan bulan Syawal, ada yang mengatakan 3 tahun sebelum hijrah, ada yang mengatakan 2 tahun sebelum hijrah, bahkan ada yang mengatakan 6 bulan sebelum hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka para jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika para ulama berselisih pendapat, karena memang para sahabat tidak pernah menyampaikan secara detail kapankah waktu tersebut, sebagaimana Rasulullah juga tidak menyampaikannya, maka yang bisa kita ambil adalah bagaimana apa yang terjadi pada saat Isra dan Mi'raj tersebut, bukan fokus pada kapannya terjadi peristiwa tersebut. Sehingga yang kita ketahui adalah bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan Isra dan Mi'raj ketika turun, ketika besoknya menyampaikan kepada orang-orang musyrikin, semuanya menertawakan. Abu Bakar yang merupakan sahabat dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang awalnya akan dikira oleh orang-orang musyrikin tidak akan percaya dengan Rasulullah, maka beliau mengatakan tetap percaya, akan membenarkan apa saja yang akan dikatakan oleh Rasulullah, sehingga Abu Bakar pun mendapatkan julukan As-Siddiq, yaitu orang yang membenarkan apa yang diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di saat kebanyakan manusia mengingkarinya. Kemudian para jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke langit yang ketujuh, ke Sidratul Muntaha, itu menunjukkan ketinggian Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan Allah Subhanahu wa taala berada di atas langit, berada di atas arsy, sebagaimana firman-Nya yang lain, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa taala berada di atas arsy. Begitu pula ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada seorang budak wanita tentang siapakah saya, maka budak tersebut mengatakan, "Kau adalah Rasulullah, utusan Allah Subhanahu wa taala." Lalu di mana Allah? Maka budak wanita tersebut mengatakan, "Fis sama." Allah berada di atas langit. Ketika mendengarkan jawaban tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada tuan budak tersebut dan mengatakan, "Merdekakanlah dia karena dia adalah seorang mukminah." Maka di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan di antara barometer tanda keimanan seseorang ketika dia mengatakan Allah berada di atas langit. Dan tidak ada satu dalil pun yang mengatakan Allah ada di mana-mana.
Allah berada di kamar mandi, Allah berada di tempat sampah, Allah berada di tempat-tempat yang lainnya. Tidak ada. Dan seluruh ulama terdahulu mereka juga tidak ada yang mengingkari bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ada di atas, yaitu berada di atas arsy. Kaum muslimin para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu di antara hikmah berikutnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan mandat yang sangat mulia, yaitu perintah salat. Inilah ibadah yang diberitakan kepada Rasulullah dan umatnya sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke kota Madinah. Adapun puasa, zakat, haji itu diwajibkan setelah Rasulullah hijrah. Maka ketika salat ini diwajibkan sebelum beliau hijrah, ini menunjukkan keistimewaan dan keutamaan dari ibadah salat itu sendiri. Apalagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipanggil langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak melalui malaikat Jibril. Yang lainnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu dari malaikat Jibril. Namun di sini khusus untuk salat, Allah Subhanahu wa taala memberitahukan secara langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini sebenarnya sudah menunjukkan betapa mulianya, betapa agungnya syariat salat itu sendiri. Maka kaum muslimin para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk perkara salat jangan sampai kita melalaikannya, jangan sampai kita meninggalkannya, karena barometer bagus atau tidaknya amal ibadah kita yang lainnya itu pun juga tergantung dengan salatnya. Dan salat merupakan amal ibadah yang pertama kali nanti akan dihisab. Inna awwala ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamati min amali salatuhu. Sesungguhnya amal ibadah seorang hamba yang pertama kali nanti akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat adalah salatnya. Wa in saluhat faqad anjaha wa aflah. Apabila salatnya baik, maka dia telah beruntung dan sukses. Wa in fasadat faqad khaba wa khasira. Namun kalau salatnya buruk, dia telah merugi dan juga celaka. Maka dari itu para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salat merupakan rukun Islam yang kedua setelah seseorang melakukan syahadat atau bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan, tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Salat merupakan pembeda antara seorang mukmin dengan orang kafir, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah faman tarakaha faqad kafar. Yang menjadi pembeda perjanjian kita dengan orang-orang musyrikin adalah salat. Maka barang siapa yang meninggalkan salat faqad kafar, maka dia telah kafir. Ini adalah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan betapa besarnya perkara salat. Jangan sampai kita menyia-nyiakan amalan salat ini. Kaum muslimin para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salat juga ketika kita mengerjakan tidak hanya sekedar menggugurkan kewajiban, akan tapi kita diwajibkan untuk mengerjakannya dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kita mengerjakan salat namun juga termasuk orang yang celaka. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Sungguh celaka orang-orang yang salat, yaitu yang lalai ketika mengerjakan salat, suka terlambat apalagi sampai meninggalkannya. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Kaum muslimin para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salat yang merupakan kewajiban bagi seorang muslim yang seharusnya selalu kita ingat, apalagi ketika kita mengingat Isra dan Mi'raj. Sebagian kaum muslimin karena saking fokusnya pada kegiatan di hari Isra dan Mi'raj sampai mereka meninggalkan salat, sampai mereka mengakhirkan salat, padahal yang menjadi tujuan utama dari Isra dan Mi'raj adalah salat itu sendiri. Dan khusus bagi kaum laki-laki, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan agar para kaum laki-laki mereka salatnya di masjid.
Warka'u ma'ar-raqiin, dan rukulah bersama dengan orang-orang yang ruku. Artinya ketika diperintahkan untuk ruku bersama, salat bersama, itu adalah salat berjamaah. Salatul jamaah afdal min salatul fardhi bi 25 darajah. Salat berjamaah lebih utama daripada salat sendirian senilai 25 derajat. Dalam riwayat yang lainnya 20 derajat. Maka apabila kita ditawari oleh orang, misalkan suruh milih antara 1 juta dengan 25 juta, lalu ada yang bilang saya tak ambil 1 juta saja. Mungkin reaksi orang lain mengeluh, ini kok orang gak waras, orang ini dikasih 25 juta kok malah milih 1 saja. Maka begitu pula dengan masalah pahala. Maka hendaknya kita memilih yang besar, yaitu 25 atau 27 derajat. Rasulullah SAW pernah didatangi seorang sahabat yang buta, tidak bisa melihat. Orang yang buta tersebut minta rukhsah kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, aku ini buta, tidak ada orang yang menuntunku pergi ke masjid. Apakah saya punya rukhsah untuk sholat di rumah saja? Maka Rasulullah mengatakan, iya, tidak apa-apa. Ya maklum, ma'dzur, karena buta, nggak ada yang nuntun. Ketika orang yang buta tadi hendak pulang, maka Rasulullah pun tanya lagi, hal sami'tan nida, apakah kamu mendengarkan suara azan? Maka sahabat tadi mengatakan, na'am, saya masih bisa mendengarkan suara azan. Lalu Rasulullah mengatakan, fa'ajib, kalau gitu datangilah azan tersebut. Artinya pergilah ke masjid hanya dengan bantuan suara azan saja. Lihatlah bagaimana orang yang tidak bisa melihat di sini tidak diberikan rukhsah, tidak diberikan uzur untuk sholat di rumah. Lalu bagaimana dengan kita semuanya yang mendapatkan berbagai macam kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala? Jalan gak ada yang gelap sekarang. Jauh ada sepeda motor, ada mobil. Gak ada alasan lagi bagi kita semuanya untuk sholat di rumah. Sehingga pantaskah kita meminta uzur ketika kita mengerjakan di rumah? Maka dari itu para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah dengan nikmat yang diberikan kepada kita, yaitu dengan meningkatkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya dalam masalah salat ini. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'awat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa aqimis salah.